Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Agus Fajar SPD dari SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat. Saya mengerjakan tugas video pembelajaran dengan menggunakan OBS. Kemudian kita langsung saja ke materi ya. Karena saya mengajar mata pelajaran IPAS, maka saya akan menjelaskan tentang zat dan perubahannya. Kemudian kalian bisa lihat di situ ada bejana yang berisi air ya. Nah, itu bahwasanya ada zat cair di dalamnya. Kemudian terbagi menjadi 3 dari wujud materi tersebut, yaitu padat, cair, dan gas. Kalian bisa lihat dari bentuk, volume, jarak antar partikel, gaya tarik, kemudian gerak partikel beserta contohnya pada tabel tersebut. Kemudian kalian bisa lihat ya gambar yang ada di layar. Yang pertama itu padat, kedua cair, ketiganya gas. Nah, untuk padat ini partikelnya banyak, kemudian cair agak renggang, kemudian gas sedikit. Apa yang bisa kita lihat di sini atau simpulkan? Padat itu bendanya bisa dipegang, bisa dilihat, kemudian bisa dirasakan. Kemudian cair bisa terlihat, tidak bisa dipegang, kemudian bisa dirasakan. Sedangkan gas bisa dirasakan, tidak bisa dipegang, kemudian tidak bisa terlihat. Kemudian selanjutnya berdasarkan komposisi materi menjadi 2, yaitu materi zat tunggal dan campuran. Sedangkan zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran itu adalah homogen dan heterogen. Kemudian berdasarkan komposisi materi, materi adalah zat yang tersusun dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil dan sederhana. Itu ya, itu namanya zat tunggal. Kemudian yang selanjutnya, zat tunggal itu terbagi beberapa elemen, yaitu logam, non-logam, dan semi-logam. Pada klasifikasi materi, kalian bisa melihat di sini tabel periodik yang biasa kita temukan ketika belajar kimia. Di situ ada logam dan non-logam ya. Nah, kalian bisa pelajari lagi nanti di materi pelajaran kimia. Kemudian ada senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang berbeda jenis dan saling berkaitan melalui reaksi kimia dalam perbandingan massa tetap dan tertentu. Nah, campuran pada gambar tersebut adalah gabungan 2 zat atau lebih yang masing-masing zat penyusunnya masih memiliki sifat aslinya. Contoh nih, pasir dengan air digabung suspensi campuran heterogen. Kemudian gula dengan air larutan campuran homogen. Artinya kalau heterogen itu digabungkan dia dalam suatu tempat dia tetap terpisah, sedangkan homogen dia bercampur menjadi satu. Kemudian campuran di sini ada larutan, contohnya larutan gula dan garam, koloid yaitu contohnya susu, sedangkan suspensi itu campuran tapioka dalam air atau air sungai yang keruh. Kemudian macam-macam koloid, nah kalian bisa lihat ada padat, cair, dan gas. Di situ juga kalian bisa melihat contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada pemisahan campuran, yaitu filtrasi, kristalisasi, dekantasi, kemudian sublimasi, destilasi, dan kromatolografi. Nah, dari gambar yang kalian bisa lihat di situ, ada contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Nih ya, kristalisasi itu contohnya orang membuat garam ya. Kemudian ada filtrasi,
ada dekantasi sesuai dengan yang digambar ini ya. Ada kromatologi, kemudian sublimasi ya. Terakhir destilasi ya. Itu. Kemudian dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, zat dan perubahannya ada padat, cair, dan gas. Dari dengan kesimpulan yang saya berikan tadi, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kemudian untuk terakhir kali, sekian, terima kasih. Rajin belajar supaya pintar ya. Jangan lupa belajar IPAS, alam semesta, dan isinya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.